Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Fahmi. Saya ingin menyampaikan hasil resum konsep korupsi yang berjudul Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Korupsi dapat terjadi jika ada peluang, keinginan, dan bocornya sistem pengawasan dalam waktu yang bersamaan. Korupsi menyangkut semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas. Konsep pemberantasan korupsi harus disesuaikan dengan konteks masyarakat ataupun organisasi. Yang ditunjuk berikut merupakan contoh yang berkaitan dengan konsep pemberantasan korupsi berdasarkan konteks. Yang pertama ialah masyarakat dengan konteks atau kondisi taat pada adanya akan memilih konsep pemberantasan korupsi yang bertoleransi pada hukum agama, sehingga dalam penyusunan konsep pun akan mengacu pada hukum agama yang dianut. Yang kedua ialah suatu organisasi yang memiliki konsep demokratis akan menyusun sebuah konteks yang menitik beratkan pada nilai-nilai demokratis. B. Konsep pemberantasan korupsi. Strategi untuk mengontrol korupsi harus berfokus pada dua unsur, yakni peluang dan keinginan. Dengan cara membukakan situasi kalkulasi risiko untung rugi, risiko rendah dengan cara menegakkan hukum, memberikan hukuman dengan efek jera secara efektif, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Yang pertama ialah strategi pendidikan. Strategi pendidikan anti korupsi dapat melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegritaskan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran, seperti mata pelajaran yang sesuai dan muatan lokal, dan juga pengembangan diri. Strategi pencegahan dilakukan dalam bentuk perbaikan sistem pemerintahan untuk menutup potensi korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak bisa melakukan tindakan korupsi karena sistem yang sudah baik. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Ada beberapa strategi yang diperlukan. Pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga yang menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi yaitu lembaga politik, lembaga legislatif, lembaga peradilan. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang terakhir ialah monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, maka akan sulit untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan. Sekianlah hasil resume dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.